Siska E menjelaskan awal mula dirinya bisa sampai terlibat dalam syuting film porno. Ia mengaku awalnya ditawari syuting film bertema religi oleh sutradara. Namun ia sendiri juga tidak menyangka justru ternyata film itu merupakan film porno. Siska E juga menjelaskan proses syuting film dilaksanakan pada bulan Ramadan. Film bertajuk Keramat Tunggal itu dirilis setelah Lebaran. Menurutnya film itu sendiri sebenarnya mengangkat kisah seorang pekerja seks komersial atau PSK yang bertobat. Jadi dalam hal ini ia pun menegaskan bahwa ia pun merasa dijebak oleh sutradara dan kru film. Karena pada awalnya mereka datang menemui Siska dan memintanya untuk ikut bermain dalam film religi. Dan karena film yang ditawarkan ketika itu adalah jenis film bertema religi, maka Siska E pun mengaku setuju untuk menjadi salah satu pemainnya. Hal itu diungkapkan oleh selebgram Siska E usai ia menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya sebagai pemeran film porno di wilayah Jakarta Selatan. Sejak tiba di Polda Metro Jaya sampai selesai diperiksa, Siska E terlihat santai dan memenuhi janji untuk menemui awak media yang sudah menunggunya sejak pagi. Menurutnya selama pemeriksaan tersebut, ia menjawab pertanyaan polisi dengan lancar sebanyak kurang lebih 48 pertanyaan. Pemeriksaan Siska sendiri berlangsung kurang lebih selama 6 jam lamanya sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengatakan penyidik mendalami keterangan dirinya terkait studio film porno, khususnya keterlibatannya sebagai pemeran di film Keramat Tunggal. Siska, pas kacamata dong. 48. Itu seputar apa aja, Mbak? Seputar peran saya yang ada di film Keramat Tunggal. Dijelasin nggak Pak, mungkin perannya seperti apa di film tersebut? Oke, jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Udah. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Nah, itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi, dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenario-nya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak gitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario, Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar Berarti nggak semua pemain dikasih skrip Mbak? Soalnya ada yang ngaku. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di Kelas Bintang ya. Tapi untuk Keramat Tunggal saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser. Mbak dibayar berapa, Mbak? Perkenalan Mbak sama produser si ini gimana awalnya, terus kemudian dari Instagram sih ya Mas. Dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon, sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya. Ternyata sinopsisnya itu tadi film religi, jadi ya udah saya ambil. Mbak dibayar berapa? Dibayar berapa sih, Mbak? Sampai bisa gitu, Mbak. Bayar berapa? Iya, yang lain kan Pokoknya beda-beda, Mbak. Iya betul. Siska dibayar 10 juta untuk satu film. Unsur kekerasan kan pada saat yang pemaksaan itu? Nggak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah mempertemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman, ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materi juga. Dan untuk
soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Jogja Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Dan Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke awak media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Betul. Bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena udah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Keramat Tunggak full script, dan kedua itu surat perjanjian. Mbak korban apa enggak, Mbak? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu. Sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan? Oh, saya udah mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Keramat Tunggak. Saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua, yaitu saya sebagai talent, tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama. Makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal. Mbak, adegan yang di luar skrip itu apa, Kak? Adegan yang di luar skrip itu? Pura-pura saja tidak tahu. Coba tebak. Berarti apa? Apa? Mbak, ini gimana nggak di Serengseng tahun berapa? Di mana? Jakarta Selatan. Enggak, saya ingetnya di Pasar Minggu soalnya. Mbak, penegasan Mbak, berarti Mbak korban apa enggak ya? Kenapa Mas? Berarti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban. Saya hanya merasa dieksploitasi. Karena gini, setelah adanya film Keramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Keramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Keramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di web mereka atau gimana? Berarti bisa dikatakan. Tahunya film itu? Tahunya setelah viral di Twitter malah. Oh, berarti bisa dikatakan. Dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana? Ya memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak, berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang, Mbak nggak nonton hasil akhirnya. Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya review ya, Iya. screening kayak sama talent gitu loh. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin ya udah. Justru tahunnya ketika viral.